Hi, everyone. Welcome back to our podcast. I'm Aini, and of course, I'm here again with my favorite partner, Sam. Hai Aini, wah aku juga senang banget bisa balik lagi. Materi apa nih yang bakal kita bahas hari ini? Hari ini, kita akan belajar tentang intensive pronouns. Oh, intensive pronouns. Wah, kayaknya mirip sama reflexive pronoun ya. Ada myself, yourself, dan sebagainya. Exactly. They look exactly the same, but they're used differently. Jadi, bentuknya memang sama kayak reflexive pronoun, tapi fungsinya berbeda. Yes, reflexive pronouns show that the subject and object are the same, but intensive pronouns are used to emphasize the subject, to make it stronger or clearer. Oh, jadi intensive pronoun digunakan untuk menekankan subjek dalam kalimat. Bukan karena subjek dan objeknya sama, tapi untuk memberi penegasan. We can use the same forms as reflexive pronouns. Singular, myself, yourself, himself, herself, itself. Plural, ourselves, yourselves, themselves. Jadi, bentuknya sama kayak reflexive pronoun, cuma fungsinya beda ya. Bentuk tunggal myself, yourself, himself, herself, itself. Bentuk jamaknya ourselves, yourselves, themselves. Exactly. And remember, intensive pronouns come right after the noun or pronoun they emphasize. Jadi, intensive pronoun diletakkan setelah kata benda atau kata ganti yang ingin ditegaskan. Let's look at some examples. I myself cooked this dinner. Artinya, saya sendiri yang memasak makan malam ini. Pada kata myself menunjukkan intensive pronoun karena menegaskan bahwa saya sendiri yang melakukannya. You yourself said that. Artinya, kamu sendiri yang mengatakannya. Yourself di sini adalah intensive pronoun karena menegaskan bahwa kamu benar-benar orang yang bicara. The king himself opened the door. Artinya, raja sendiri yang membuka pintu itu. Himself adalah intensive pronoun karena menegaskan bahwa sang raja yang melakukannya, bukan orang lain. She herself designed the dress. Artinya, dia perempuan sendiri yang merancang gaun itu. Herself adalah intensive pronoun digunakan untuk penekanan. The cat itself found the way home. Artinya, kucing itu sendiri yang menemukan jalan pulang. Itself adalah intensive pronoun untuk penegasan bahwa si kucing yang melakukannya. We ourselves cleaned the classroom. Artinya, kami sendiri yang membersihkan kelas. Ourselves adalah intensive pronoun karena menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang melakukannya selain kami. You yourselves made this mess. Artinya, kalian sendiri yang membuat kekacauan ini. Yourselves digunakan untuk menegaskan subjek you. They themselves built this house. Artinya, mereka sendiri yang membangun rumah ini. Themselves adalah intensive pronoun untuk memberi penekanan pada mereka. All right, Sam, let's play our intensive or not quiz. I'll say a sentence and you tell me if the pronoun is used intensively or not. Wah, seru nih. Ayo, aku siap. Sentence 1. He hurt himself while running. Is himself intensive or reflexive? It's reflexive, karena dia benar-benar melukai dirinya sendiri, bukan untuk penekanan. Sentence 2. He himself fixed the car. Nah, ini intensif, karena himself digunakan untuk menekankan bahwa dia sendiri yang memperbaiki mobilnya. Sentence 3. They themselves decorated the hall. Jawabannya intensif, karena themselves menegaskan bahwa mereka sendiri yang melakukannya. Sentence 4. She looked at herself in the mirror. Itu refleksif, karena dia melihat dirinya sendiri, bukan penekanan. Nice job, Sam. And how about you, our listeners? Can you make your own sentences using intensive pronouns? Coba tulis di kolom komentar ya, pakai kata myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Don't forget, the key difference is intensive pronouns emphasize the subject, while reflexive pronouns show that the action goes back to the subject. Dan jangan lupa, like,
share, dan subscribe channel ini untuk dapatkan maklumat terkini. Pergi ke taman memetik bunga, belajar bahasa Inggris, jangan ditunda. Ulangi terus tiap harinya supaya bahasa Inggris makin luar biasa. See you next time. Bye. Bye!